Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan kalian juga masih tetap semangat untuk belajar ya. Meskipun kita tidak bisa bersemuka seperti biasa, tapi belajar itu tetap merupakan suatu kewajiban. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari PPKN, jadi jangan lupa kalian harus mengubah mindset kalian bahwa mata pelajaran PPKN itu menyenangkan, supaya belajar kalian juga ikhlas, begitu ya. Kita akan masuk ke bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di bab 5 kelas 11 ini hampir sama anak-anak sebenarnya dengan kelas 10 yang dulu. Jika kalian merujuk kembali pada saat kalian kelas 10, harusnya kalian sudah mengingat kalau kalian dulu sudah pernah mempelajari ancaman terhadap negara kita itu ada apa saja ya? Ada ancaman ideologi, ada ancaman ekonomi, ada ancaman sosial budaya, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali. Semoga kalian paham dan tetap semangat untuk memperhatikan penjelasan dari saya. Baik, silakan kalian mengamati gambar berikut. Nanti, siapa yang bisa silakan menjawab pertanyaan yang ada di dalam kotak sebelah kiri ini untuk kalian jawab di dalam kolom komentar di dalam Google Classroom. Pertanyaannya di situ sudah ada. Jadi, bagaimana kita dapat mewaspadai ancaman terhadap NKRI sebagai wujud dari integrasi nasional? Nah, ini kita merujuk pada kelas 10. Nanti silakan dijawab ya anak-anak. Nah, ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman itu apa ya? Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai atau dibuktikan dapat membahayakan. Nah, intinya sesuatu yang dapat membahayakan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan negara kita itu disebut ancaman. Nah, ancaman ada apa saja? Tadi di awal kan saya sudah menjelaskan, ada ancaman banyak ya. Di sini yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Ideologi itu otomatis yang berhubungan dengan Pancasila. Jadi ada mereka, kelompok-kelompok yang melakukan pemberontakan maupun kudeta yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Itu berarti ancaman di bidang ideologi anak-anak. Misalnya ada dulu pemberontakan PKI ya, Partai Komunis Indonesia, kemudian pemberontakan DITII. Kalau yang terbaru ini ada pemberontakan apa ya? Nanti silakan dijawab di dalam kolom komentar di Google Classroom. Next. Nah, yang kedua ada ancaman di bidang politik. Dalam sejarah Indonesia, terdapat sejumlah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari negara kita. Apa saja itu misalnya? Kalau di zaman dulu ada PRRI atau Permesta. Kemudian ada gerakan Andi Aziz. Kemudian ada Republik Maluku Selatan. Ada juga gerakan Aceh
merdeka. Itu juga misalnya ya. Nah, yang terbaru ini ancaman di bidang politik apa anak-anak? Misalnya ada korupsi yang sudah merasuki bidang politik negara kita ya, itu juga sudah termasuk ancaman. Selain itu apalagi? Nanti silakan disebutkan. Next, yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi. Nah, kalau ancaman di bidang ekonomi ini sudah berhubungan dengan perekonomian negara kita. Misalnya ada inflasi, ada pengangguran, ada infrastruktur, dan ada kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan rakyat. Selain itu, ancaman di bidang ekonomi saat ini apa? Sekarang kan lagi masa pandemi. Nah, pandemi COVID-19 ini juga merupakan salah satu ancaman di bidang ekonomi. Akhirnya terjadinya banyak pengangguran, pengurangan karyawan, seperti itu. Kebutuhan kita dalam memasok kebutuhan untuk sumber daya alam misalnya. Nah, itu kita masih banyak bergantung dari negara asing. Contohnya saja beras. Kita itu kan juga termasuk negara yang mempunyai banyak sekali persawahan ya. Tapi kenyataannya beras itu juga masih mengimpor dari negara lain. Kemudian yang kedua, daya saing dengan negara lain. Dan yang ketiga, kinerja ekonomi yang belum baik, otomatis di sini berhubungan dengan SDM. Kebanyakan perusahaan besar juga memilih untuk mengambil SDM dari luar negeri. Keempat, ada ancaman di bidang sosial. Ancaman di bidang sosial ini ada konflik horizontal yang berdimensi seperti SARA, yang menimbulkan SARA ya. Mereka timbulnya akibat apa? Akibat dari kekerasan beberapa kelompok yang dapat melemahkan kualitas bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima, ancaman di bidang budaya. Nah, ini ancaman di bidang budaya ini timbulnya itu karena globalisasi. Otomatis globalisasi ditandai dengan apa? Dengan masuknya nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung sehingga bisa mempengaruhi nilai-nilai yang ada di negara kita. Contoh yang paling mudah nih. Kalian pasti banyak sekali yang suka dengan Korea ya. Negara Korea. Atau misalnya produk-produk dari Korea. Itu juga bisa mempengaruhi kebudayaan kita. Apalagi kalau misalnya kita tidak bisa menyaring budaya itu dengan baik. Pasti kita akan terlarut di dalamnya. Itu yang tidak baik ya anak-anak. Jadi sebenarnya kalian sudah dewasa, kalian sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik boleh ditiru, yang buruk mari kita tinggalkan. Yang keenam, ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di sini berhubungan dengan ancaman militer atau BPPI 2008 menyatakan bahwa ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Nah, di bagian 6 ini anak-anak dulu sudah pernah kita bahas di kelas 10. Saya ingin kalian menjelaskan pada saya agresi itu apa dan bagaimana, seperti apa bentuknya, sabotase itu apa dan bagaimana, seperti apa bentuknya, dan yang lainnya. Nanti akan kita bahas di dalam Google Classroom. Next, kita masuk yang B nih. Strategi untuk mengatasi berbagai ancaman.
Nah, dalam mengatasi ancaman baik itu militer maupun non-militer, pemerintah melalui Departemen Pertahanan telah mengeluarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia pada tahun 2008. Bisa kita singkat dengan BPPI. Lalu apa saja strateginya? Untuk bidang ideologi, upaya kita adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Jadi di sini pemerintah akan bergerak cepat menangani mereka-mereka yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Kemudian yang kedua, mengatasi ancaman di bidang politik. Nah, melalui dua pendekatan anak-anak, bisa pendekatan ke dalam dan bisa pendekatan keluar. Nah, di sini biasanya pemerintah akan melakukan negosiasi dengan kelompok-kelompok tertentu yang memang ingin menggulingkan politik di negara kita. Yang ketiga, mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Bagaimana caranya? Otomatis melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing, meningkatkan sumber daya manusia. Nah, disinilah kalian nanti bisa membantu dalam mengatasi ancaman ya. Jadi kalian harus jadi pelajar yang cerdas, yang pintar, yang mampu berdaya saing, apalagi kita ini dari SMK yang nantinya ketika lulus kalian bisa langsung memilih itu kuliah atau bekerja. Begitu. Kemudian cara mengatasi ancaman di bidang sosial budaya bagaimana? Kita harus lebih cinta terhadap negara kita ya. Lebih mencintai produk Indonesia, lebih mencintai kebudayaan negara kita sendiri. Nah, itu semuanya berawal dari mana? Berawal dari diri sendiri. Selain itu, pemerintah juga banyak menggalakkan program untuk meningkatkan rasa cinta, misalnya mengadakan kegiatan-kegiatan sosial budaya, kemudian menyebarluaskannya melalui media. Nah, itu juga salah satu usaha, tapi yang paling besar adalah dari diri kita masing-masing. Dan yang kelima, cara mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Otomatis pemerintah akan menempatkan TNI anak-anak. Jadi TNI sebagai komponen utama yang kemudian akan dibantu oleh Polri. Dan selanjutnya rakyat itu juga harus berperan begitu. Baik, kita masuk yang ketiga, yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang pertama, perspektif terhadap ketahanan nasional. Jadi ada 3 sudut pandang terhadap konsep ketahanan nasional itu. Yang pertama apa? Ketahanan nasional sebagai kondisi, 2 ketahanan nasional sebagai pendekatan, metode atau cara, dan yang ketiga ketahanan nasional sebagai doktrin. Di sini saya ingin kalian mencari penjelasan dari ketiganya dan silakan dicatat dalam buku catatan kalian. Yang kedua, gagasan ketahanan nasional. Gagasan ini lahir saat kapan? Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi tanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan. Meskipun dalam ketahanan nasional itu sendiri pasti terdapat konsep kekuatan anak-anak. Berikutnya, konsep ketahanan nasional itu pada tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis
satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Baik, sampai di sini sudah selesai penjelasan dari saya. Nanti silakan dicatat materi tersebut dan yang mengumpulkan ke saya akan mendapatkan tambahan nilai. Kalian harus tetap semangat, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Kalau tidak penting sekali, tidak usah keluar rumah, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap memakai masker. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.